Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1, Instruksi Ilmu Pedang. Di rumah pedang Markis, Komando Bashui, Provinsi Tianyan di dinasti Tianzong. Menger, pedangmu bisa lebih cepat dan lebih kuat. Bagus, waktu itu lebih baik. Jian Menger, seorang gadis muda cantik yang mengenakan pakaian seputih salju, sedang berlatih ilmu pedang dengan rajin di halaman. Kecepatan pedangnya sangat cepat. Pria yang berdiri di sampingnya dan memberikan nasihatnya adalah seorang anak laki-laki mengenakan pakaian hitam bernama Jian Wushuang. Dilihat dari penampilan mereka, keduanya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Tapi Jian Wushuang sudah bisa menunjukkan kekurangannya satu persatu dengan tatapan tajamnya. Setelah menyelesaikan seni pedang lengkap, Jian Menger berdiri, menyarungkan pedangnya. Dia tersenyum dan pergi ke Jian Wushuang. Bro Wushuang, apa pendapatmu tentang ilmu pedangku? Jian Menger bertanya. Seni pedang Aurora membutuhkan kecepatan tinggi. Jika seseorang dapat menyelesaikan seluruh seni pedang dalam waktu 40 napas, mereka akan berada pada level mendalam. Anda baru saja menyelesaikannya dalam waktu 38 napas. Itu cukup bagus, kata Jian Wushuang. Terima kasih atas bantuan Anda, tanpa Anda saya tidak dapat mencapai tingkat mendalam dalam waktu 2 bulan yang singkat ini, kata Jian Menger. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tahu bahwa instruksinya adalah bagian darinya, tetapi yang lebih penting adalah bahwa Jian Menger sendiri memiliki bakat yang hebat dalam bidang pedang. Di Sword Marquis Mansion, di mana kebanyakan orang memperhatikan latihan ilmu pedang, mungkin Jian Menger adalah orang dengan bakat tertinggi dalam ilmu pedang, selain dirinya sendiri. Bro Wushuang, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan seni pedang Aurora? Dalam 30 napas. Jian Menger bertanya. Dalam 30 napas. Jian Wushuang tersenyum tetapi tidak menjawabnya. Siapapun yang menyelesaikan rangkaian seni pedang Aurora dalam waktu 30 napas akan mencapai tingkat mendalam. Namun, dia bisa menyelesaikan seluruh set dalam waktu 23 napas jika dia berusaha sekuat tenaga. Itu berarti dia telah mencapai ketinggian yang luar biasa sejak lama. Dengan bakatmu dalam ilmu pedang, kamu harus menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 30 napas, kecuali, Jian Menger menatap Jian Wushuang dengan keraguan dan kesedihan di matanya. Jian Wushuang tentu tahu apa yang dia maksudkan. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan segera menjadi warrior. Benar-benar. Jian Menger ragu. Lagi pula, dia sudah mengatakan itu 4 tahun lalu. Jian Wushuang adalah murid langsung dari Sword Marquis Mansion. Ayahnya adalah master pavilion pedang dan dia telah diakui sebagai yang terkuat di istana Markis Pedang. Jian Wushuang tumbuh di bawah bimbingan dan bimbingan ayahnya. Berkat ayahnya, dia dilahirkan dalam posisi terkemuka dan benar-benar salah satu murid generasi muda terbaik di Sword Marquis Mansion. Namun, semua itu berubah drastis 4 tahun lalu saat dia berusia 12 tahun. Selama tahun itu, ayahnya pergi untuk bepergian, namun setelah itu, kabarnya tidak terdengar lagi dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Pada tahun itulah dia seharusnya mulai mengembangkan kekuatan spiritual, yang penting baginya untuk menjadi seorang prajurit. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengembangkan kekuatan spiritual tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Gagal mengembangkan kekuatan spiritual adalah mimpi buruk bagi seorang prajurit. Perlu diketahui bahwa untuk berlatih seni bela diri, seorang prajurit perlu menyerap roh dari langit dan bumi dan kemudian menumbuhkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual merupakan hal mendasar bagi setiap prajurit. Mustahil bagi seseorang untuk menjadi seorang pejuang jika seseorang tidak dapat mengembangkan kekuatan spiritual. Orang seperti itu akan dipandang rendah sebagai sampah di Sword Marquis Mansion, di mana kekuatan adalah segalanya. Selama 4 tahun terakhir, Jian Wushuang tidak pernah menyerah. Sebaliknya, dia terus bekerja keras untuk menjadi seorang prajurit sejati. Dia berharap untuk menggantikan kursi ayahnya dan diberi tanggung jawab atas pavilion pedang suatu hari nanti. Tapi kenyataannya kejam. Meskipun Jian Wushuang tidak dapat mengembangkan kekuatan spiritual, bakatnya dalam ilmu pedang sangat mengagumkan. Dia berlatih ilmu pedang di bawah instruksi ayahnya sejak dia masih muda. Karena status ayahnya dan bakatnya yang luar biasa, dia mengingat seni pedang dengan cepat dan dapat memahaminya sepenuhnya setelah hanya diajar 1 kali. Meskipun dia masih muda, tidak ada keraguan bahwa dia adalah yang nomor 1 dalam hal ilmu pedang. Tapi berlatih ilmu pedang tanpa kekuatan spiritual tidak ada artinya. Kali ini nyata, kata Jian Wushuang dengan percaya diri. Dengan baik. Jian Menger tersenyum, tapi tidak menganggapnya serius. Menger, Wushuang. Seorang pria paruh baya yang baik hati berjalan ke halaman. Ayah, seru Jian Menger. Paman Lan, seru Jian Wushuang setelahnya. Pria paruh baya ini adalah ayah Jian Menger, tetua agung dari Aula Bela Diri Merah di Istana Markis Pedang, Jian Lan.
Wu Shuang, kamu telah menginstruksikan Menger dalam ilmu pedang sepanjang hari. Anda baik sekali, Jian Lan tersenyum dan berkata. Bukan apa-apa, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Lan, ini sudah larut. Sebaiknya aku pergi. Oke. Jian Lan dan Jian Menger menyaksikan Jian Wushuang pergi. Saat Jian Wushuang menghilang dari pandangan, pandangan lembut pada Jian Lan menghilang. Menger, berapa banyak kemajuan yang telah kamu capai? Jian Lan bertanya padanya dengan suara rendah dan dalam. Dalam seni pedang Aurora, saya telah mencapai tingkat mendalam, kata Jian Menger dengan tatapan tegas. Besar. Jian Lan memegang tangannya dengan gembira di wajahnya. Selama hampir 4 tahun, kamu bersama pecundang itu setiap hari agar dia mengajarimu ilmu pedang. Setelah 4 tahun menderita, Anda akhirnya mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Sekarang kamu telah mempelajari 18 seni pedang kelas 1 dari paviliun pedang hingga tingkat mendalam. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana kami. Ayah, apakah kamu yakin kami bisa melakukannya? Jian Menger mengerutkan kening dan bertanya, matanya tampak dingin dan tanpa ampun. Mereka yang terlibat dalam peristiwa besar tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele. Mata Jian Lan menjadi dingin dan tajam lagi. Semuanya bergantung pada apa yang terjadi besok. Jian Wushuang kembali ke halaman rumahnya sendiri. Setelah makan sesuatu dengan cepat, dia duduk bersila di tempat tidur. Saat aku memberitahu Menger hari ini bahwa aku akan segera menjadi prajurit sejati, dia tidak mempercayaiku. Jian Wushuang tersenyum dan tangan kanannya tanpa sadar menyentuh perut bagian bawahnya. Di perutnya terdapat manik batu berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan bayi, sudah ada sejak ia lahir dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi itulah alasan utama yang mencegahnya menjadi seorang prajurit sejati. Yang lain berpikir bahwa Jian Wushuang adalah orang yang tidak berguna dan tidak dapat mengembangkan kekuatan spiritual apapun. Sebenarnya hanya dia sendiri yang tahu bahwa itu tidak benar. 108 meridian di tubuhnya sudah lama tidak terblokir. Cukup mudah baginya untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Namun, roh yang dia kembangkan dari langit dan bumi diserap seluruhnya oleh manik batu abu-abu di perutnya sebelum bisa berubah menjadi kekuatan spiritual. Dengan kata lain, semua roh yang dia tanam dari alam menjadi makanan bagi manik batu abu-abu. Sementara batu abu-abu terus tumbuh, Jian Wushuang menemukan bahwa manik itu seperti jurang maut yang tidak memiliki batasan volumenya. Dalam 4 tahun terakhir, dia telah mengembangkan roh setiap hari untuk mengisi manik batu abu-abu secepat mungkin, sehingga manik tersebut berhenti menyerap energi spiritualnya yang memungkinkan dia untuk mengembangkan kekuatan spiritual di tubuhnya dan menjadi seorang prajurit. Kemarin, dia menemukan bahwa manik batu abu-abu akan segera jenuh. Saat ini, manik batu abu-abu akan mencapai batasnya. Kemudian dia bisa memupuk kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Biarkan aku memulainya. Jian Wushuang memulai kultivasi hariannya dan menunggu perubahannya. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Manik batu abu-abu di tubuhnya mencapai batas tertingginya sementara semakin banyak energi roh yang diserap. Gelombang-gelombang-gelombang. Manik batu abu-abu tiba-tiba berputar di tubuhnya dan putarannya semakin cepat, sementara itu semakin kecil. Tanpa diduga, manik batu abu-abu, yang telah lama ada di tubuh Jian Wushuang, benar-benar lenyap dengan gemetar. Itu hilang. Maniknya menghilang, bukan? Semburan kegembiraan besar muncul di mata Jian Wushuang selama 1 detik, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Aliran informasi terlintas di benaknya. Keterampilan penciptaan surgawi. Bentuklah seni bela diri tertinggi dengan teknik penciptaan dari langit dan bumi.